Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir channel. Kali ini kita akan lanjut ke episode atau ke part berikutnya. Adalah episode terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Walaupun Abah Sukri harus mendapatkan perlawanan dari ini, namun Abah Sukri tetap mempertahankan dan berusaha agar Nita tidak bisa keluar rumah. Seluruh tubuh Abah Sukri pun tak luput dari serangan Nita, dan dengan cakaran, pukulan, dan tendangan dari Nita. Namun Abah Sukri tidak melawan, hanya bertahan saja. Sampai tiba di saat Nita merasa lemas, dan Abah Sukri pun menggendong Nita dan memasukkan Nita ke dalam kamar, lalu mengunci kamar dari luar dengan rapat. Walaupun dikunci, Nita masih saja berontak dan berteriak-teriak memanggil-manggil nama Willy. Siang harinya, di saat Abah Sukri merasa geram dengan kejadian yang menimpa anak semata wayangnya atau anak kesayangannya itu, mencoba mencari keberadaan Willy dengan menenteng golok dan hendak membunuh Willy, yang sudah membuat anaknya menjadi kehilangan kewarasannya. Dengan raut wajah yang marah, Abah Sukri pun menanyai satu persatu orang yang ditemuinya di jalan. Namun bukanlah jawaban yang didapat. Orang-orang yang Abah Sukri tanyai malah lari ketika mereka melihat golok yang ditenteng Abah Sukri. Kemudian Abah Sukri pun mendatangi rumah Nana dan berteriak-teriak memanggil-manggil Nana dengan tanpa sopan santun. "Nana, keluar kamu!" teriak Abah Sukri. Beberapa kali Abah Sukri berteriak-teriak di rumah Nana. Nana yang ketakutan memutuskan untuk tidak keluar rumah. "Asu, kalau aku keluar, pasti aku yang jadi sasarannya," ucap Nana dalam hati. Lama Abah Sukri berada di rumah Nana berteriak-teriak. Kini Abadullah pun datang dan bertanya, "Hei Sukri, ada apa ini? Kamu berteriak-teriak di rumah orang?" tanya Abadullah. "Mana si Nana?" tanya Abah Sukri sembari pecicilan. "Ada apa kamu mencari si Nana? Ada masalah apa kamu dengan anakku?" tanya balik Abadullah. "Tanyakan sama anak kamu. Anakku diapakan sama temannya sampai anakku menjadi gila seperti itu?" ucap Abah Sukri sembari ngotot. "Hai Sukri, yang bermasalah kan kamu sama si Willy. Kenapa bawa-bawa anakku?" ucap Abadullah. "Anakmu pasti tahu apa yang dilakukan temannya terhadap anakku," ucap Abah Sukri yang masih ngotot. "Asal kamu tahu ya Sukri, anakku sudah 1 minggu ini tidak bertemu dengan temannya. Bahkan anakku merasa khawatir sama temannya atas perkataanmu. Anakku juga selama 1 minggu ini mencari-cari temannya, tapi takut temannya nekat melakukan bunuh diri
atas ucapanmu yang membuatnya sakit hati. Makanya Sukri, kalau punya mulut tuh dijaga omonganmu, jangan sampai menyakiti orang lain. Baru hidupmu tercukupi berkat anakmu saja kamu jadi sombong dan adigung. Apa yang mau kamu sombongkan? Uangmu, rumahmu, kendaraanmu, itu hasil keringat anakmu, bukan hasil keringatmu. Jadi apa yang mau kamu sombongkan? Dan untuk anakmu juga, itulah hukuman yang sudah meremehkan para pemuda di desa PH. Bukankah kamu dan anakmu bilang kalau pemuda di desa PH itu tidak berguna? Dan anakmu juga bilang gak mau berhubungan sama pemuda desa PH. Ini semua terbukti Sukri, bahkan pemuda di desa PH pun gak akan ada yang mau sama anakmu yang sudah gila itu. Harusnya kamu itu berpikir, bukannya mengamuk seperti ini dengan membawa-bawa golok lagi. Apa kamu mau hidupmu berakhir dengan dikeroyok oleh pemuda desa PH? Dan apakah dengan kamu membunuh si Willy, anakmu bisa sembuh total? Harusnya kamu tuh introspeksi diri Sukri. Apakah ucapanmu pantas untuk dihargai warga sini? Dan harus kamu tahu Sukri, Sukri yang sekarang terlihat bukanlah Sukri yang warga sini kenal. Bahkan hampir seluruh warga di sini merasa kesal dengan tingkahmu sekarang. Abah Sukri pun terdiam mendengarkan omongan Abah Duloh. Harusnya sekarang kamu tidak kemana-mana. Kamu jagain anakmu. Jangan sampai anakmu keluar rumah. Kalau anakmu keluar rumah, kamu tahu sendiri kan yang akan terjadi. Kamu tahu kan yang akan dibicarakan sama semua orang. Menurutku lebih baik sekarang kamu pulang. Jaga anak kesayanganmu agar tidak keluar rumah, agar tidak mencoreng dan membuat malu namamu. Dan satu hal lagi, jangan bawa-bawa anakku dalam masalah ini. Anakku tidak tahu apa-apa Sukri. Apa kamu ngerti? Abah Sukri tanpa memberi jawaban langsung berjalan pulang. Namun di perjalanan pulang, Abah Sukri mendengar para ibu-ibu yang sedang berbisik. Kasihan ya Abah Sukri, anak kesayangannya jadi gila begitu. Jangan-jangan sebentar lagi Abah Sukri juga bisa ikutan gila, ucap Ibu Ipah. Itu karena mungkin atas keangkuhan dan kesombongannya Bu, jawab Ibu Desti. Saya dengar sebelum Sinita gila, Abah Sukri dan Sinita sudah memaki-maki anak laki-laki yang main ke rumahnya dengan kata-kata kasar pula, sambung Ibu Ida. Ya, berarti Sinita dibuat gila sama si Willy dong. Karena si Willy merasa sakit hati atas kelakuan anak dan bapaknya, timpa Ibu Ipah. Ya, mungkin saja. Kan Sinita juga terus-terusan memanggil-manggil nama si Willy, sambung Ibu Yuyun. Makanya Bu, lain kali kalau punya mulut tuh dijaga. Jangan sampai anak-anak kita dijadikan seperti itu sama yang disakiti, ucap Ibu Ida. Abah Sukri pun sejenak terhenti dan mendengarkan obrolan ibu-ibu itu, namun tidak membantah perkataan itu. Malah Abah Sukri sedikit mengeluarkan air matanya dan menyesali perbuatannya. Bu Ida, Bu Yuyun, Bu Desti, dulu kan Abah Sukri orangnya baik kan ya? Tanya Ibu Ipa yang mengetahui keberadaan Abah Sukri. Iya, itu kan dulu Bu, waktu masih sama seperti kita. Setelah anaknya menjadi TKW di negeri orang, Abah pun berubah dan menjadi sombong, jawab Ibu Ida sambil menyindir. Iya ya, padahal kan itu uang hasil anaknya, bukan hasil dia. Apa yang harus disombongkan? Sambung Ibu Desti. Sudah,
nggak baik membicarakan orang yang dalam musibah. Lebih baik kita bubar, jangan ribah terus. Apa ibu-ibu mau mati dengan keadaan mulut yang menganga? Mati dengan keadaan mulut yang menganga terus gara-gara gibah terus. Mendengar perkataan itu, Abah Sukri pun semakin menyesali perbuatannya. Namun apa yang mau dikata, nasi sudah menjadi bubur dan gak akan bisa menjadi nasi kembali. Hanya air matalah yang menemani Abah Sukri pulang ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah, Abah Sukri pun kaget melihat istrinya yang tergeletak tak sadarkan diri di depan pintu. Ibunya Nita pingsan setelah menahan Nita untuk tidak keluar rumah, namun mendapat perlawanan dari Nita dan dengan pukulan keras di bagian belakang kepala ibunya. Seketika ibunya pun jatuh pingsan. Di sini pun Abah Sukri menjadi semakin bingung hendak berbuat apa terlebih dahulu, menyadarkan istrinya terlebih dahulu atau mencari anak kesayangannya yang keluar rumah dengan keadaan seperti itu. Lalu Abah memutuskan menyadarkan istrinya terlebih dahulu. Di suatu tempat, Willy hendak menyelesaikan ritualnya di malam ketujuh, di mana Willy akan menyelesaikan di dalam sebuah kamar yang sudah direncanakan. Namun ada salah satu warga yang mengetahui Willy masuk ke dalam rumah yang terbengkalai tersebut karena rasa takut dan disangkanya itu adalah setan. Warga itu pun tidak mau mengecek ke dalam rumah itu dan bergegas pulang. Lalu Willy pun melakukan ritual mati geni. Seharusnya bukanlah malam ini, namun karena Willy sudah tidak sabar ingin pulang dan ingin membuktikan keampuhan pelet ini, jadi Willy pun melaksanakannya malam ini. Kabar semalam ada yang melihat sesosok makhluk ke dalam rumah itu pun terdengar oleh Abah Dulo dan juga Nana. Nana pun mencari-cari letak rumah tersebut walau sudah dilarang oleh Abah Dulo, namun Nana nekat untuk ke sana untuk meyakinkan apa yang dia pikirkan itu benar atau tidaknya. Karena dalam pikiran Nana setelah mendengar berita itu hanyalah Willy, teman sedari kecilnya. Seharian Nana mencari lokasi tersebut karena lokasinya di desa sebelah dan berada di tengah-tengah kebun yang jauh dari desa PH dan desa P. Jadi agak jauh juga Nana menelusuri tempat itu. Di tempat lain, Nita yang sudah menjadi gila pun berjalan-jalan tanpa arah untuk mencari Willy dengan keadaan pakaian yang lusuh, dekil, dan rambut yang acak-acakan sambil memanggil-manggil nama Willy dan mengucap kata-kata yang melantur. Willy, kamu di mana? Aku kangen. Aku ingin memelukmu dan tidur bersamamu, Willy. Sambil sesekali tertawa dan menangis. Dengan keadaan badan yang sudah tak terurus, yang dulunya terlihat berisi dan boleh dibilang montok, kini terlihat kurus kering. Akibat pikirannya yang terganggu dan tak sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya. Berulang-ulang Nita mengucapkan kata-kata itu, bahkan hampir berjalan keluar desa PH. Tak sedikit anak kecil yang mengolok-olokkan Nita di jalan dan tak sedikit pula yang merasa iba pada penderitaan Nita. Namun apa yang bisa mereka perbuat?
Apabila dicegah, Nita pun akan berbuat sesuatu di luar dugaan. Pernah ada salah satu warga yang hendak menghentikan Nita dan berniat menolongnya. Namun serangan dari Nita lah yang didapat. Bahkan Nita hendak memukul dan melemparkan batu kepada warga yang akan menolongnya itu. Kembali pada Nana. Nana pun setelah seharian mencari lokasi tersebut, akhirnya menemukan rumah tersebut dalam keadaan waktu yang sudah hampir malam. Lalu Nana pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari-cari keberadaan temannya itu. Satu persatu kamar di ruangan itu dibukanya, dan tepat di dalam kamar yang tertutup rapat, Nana pun mendobraknya. Terlihat jelas seorang pemuda dengan badan yang sangat kurus kering, sedang duduk bersila, dan bibirnya berkomat-kamit membacakan sebuah mantra atau ajian-ajian. Seketika Nana pun menangis melihat keadaan temannya seperti itu, dengan dikelilingi sosok yang menyerupai perempuan berbadan kuda yang sedang membelai tubuh Willy yang sedang khusyuk dalam menjalankan ritualnya. Lalu Nana pun bergegas membawa Willy keluar dari ruangan itu dengan paksa, karena sosok yang menyerupai perempuan berbadan kuda itu pun tersenyum sinis ke arah Willy. Hentikan perbuatan ini, Willy. Jangan lakukan ini. Ini berbahaya buat nyawamu, Will, teriak Nana untuk menyadarkan Willy. Dengan susah payah, Nana pun membawa Willy keluar rumah itu dan meminumkan air yang Nana bawa. Seketika, apa yang dilakukan dan diniatkan Willy itu pun gagal. Dan Willy pun terlihat agak segar, yang tadinya sangat lemas kini seperti ada tenaga untuk bangun. Namun Willy kehilangan kesadaran dan kewarasannya. Sebelum Nana memberikan air pada Willy, Willy sempat berkata, "Jika aku mati, kuburkan aku di samping orang tuaku, nak." Kemudian Willy pun menjadi linglung dan kehilangan kewarasannya. Hanya berdiam diri dan sesekali tersenyum sinis, sama seperti ketika Willy membacakan ajian kematian goyang itu. Willy sambil tersenyum sinis dan menatap gelapnya langit. Nana pun menemani Willy dan membawa Willy pulang. Namun sebelum keluar dari wilayah tersebut, Nana melihat Willy mengerang kesakitan, dan samar-samar Nana melihat sosok perempuan tadi membawa ruh Willy keluar dari tubuhnya, dan saat itu pula Willy meninggal dunia. Seperti yang diamanati Willy, Willy pun dimakamkan di samping makam ibu dan bapaknya. Dan saat itu pula Nita pun ditemukan Abah Sukri dan berhasil dibawa pulang oleh keluarganya. Namun keadaannya bukan kembali, malah tambah parah. Namun keadaannya bukan membaik, malah tambah parah. Apalagi kala dia mendengar ucapan Abah Sukri yang mengucapkan bahwa Willy sudah meninggal, dan Nita pun hendak melakukan bunuh diri. "Lebih baik aku juga mati kalau memang Willy mati. Apa gunanya aku hidup kalau tidak bersama Willy?" ujar Nita yang semakin berteriak-teriak kencang. Kemudian orang ahli ruqyah pun tiba di desa PH, dan orang tersebut dimintai tolong oleh tetangganya Abah Sukri karena merasa iba terhadap Nita.
dan orang itu pun bersedia. Pak Dayat namanya. Sesampainya Pak Dayat di rumah tersebut dan masuk, lalu Pak Dayat meminta sebaskom air putih dan 1 botol air putih. Tidak perlu menunggu waktu lama, Pak Dayat pun memulainya dengan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Dayat. Nita pun bereaksi berteriak-teriak seakan-akan tubuhnya terbakar. Terlihat jelas dengan tubuhnya yang menggeliat-geliat seperti menahan sakit dan panas di seluruh tubuh. Lalu Pak Dayat pun menyuruh teman-temannya untuk mengelilingi rumah Abah Sukri untuk memberi perlindungan terhadap Pak Dayat. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan dan agar proses ruqyahnya berjalan dengan lancar. Sekitar 1 jam proses ruqyah itu dilakukan. Kini keadaan Nita sedikit membaik. Bah, ini harus dilakukan selama 7 hari untuk mengusir efek ilmu ini, jelas Pak Dayat. Apapun yang harus dilakukan, lakukanlah Pak. Abah pun menyetujui, apapun yang terbaik lakukanlah, kata Abah Sukri. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. Kini tubuh Nita pun sudah terbebas dari gangguan makhluk wanita yang berbadan kuda yang dikirimkan oleh almarhum Willy itu. Kemudian Pak Dayat pun mengucapkan sesuatu. Bah, ini tubuh Nita sudah sepenuhnya bersih dari gangguan tersebut. Tapi saya mohon maaf. Dengan berat hati saya harus menyampaikannya. Kenapa Pak? Apa yang mau disampaikan? Dengan wajah yang sedikit sedih. Kejiwaannya masih belum kembali normal. Alangkah baiknya kalau Nita dibawa ke ahli kejiwaan, karena masing-masing ada ahlinya. Walaupun saya bisa dibilang ahli spiritual, tapi untuk masalah psikologis saya tidak bisa menanganinya. Baik Pak, kalau memang harus, saya akan bawa Nita ke rumah sakit ahli kejiwaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas keikhlasan Bapak Dayat membantu keluarga kami, ucap Abah Sukri. Sama-sama Bah, namanya sesama manusia haruslah saling membantu satu sama lain. Dan lebih dekatlah Bapak kepada Allah dan juga doakan Nita agar Nita bisa segera sembuh dan berkumpul kembali bersama Abah dan juga Ibu. Mereka pun mengangguk. Satu lagi Bah, apabila Nita suatu saat sudah sembuh, tolong nasihati Nita agar bisa menjaga sikap dan ucapannya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali menimpa keluarga Abah. Abah pun mengangguk dan berjanji akan merubah sikap dan cara bicaranya. Kemudian Pak Dayat pun pamit pulang. Hendak Abah akan memberi amplop pada Pak Dayat, namun Pak Dayat menolak. Sedekahkan saja itu kepada anak yatim atau ke musola terdekat Pak. Saya tidak bisa menerimanya karena saya melakukan ini karena hati, bukan karena amplop. Setelah Nita sadar, kini Nita hanya tersenyum sendiri dan kadang tertawa dan kadang menangis. Tapi kini Nita tidak memanggil-manggil nama Willy.
Melihat perkembangan itu, Abah Sukri pun memantapkannya untuk membawa Nita ke rumah sakit kejiwaan di kota tersebut. Setahun sudah Nita dirawat di rumah sakit jiwa dan dinyatakan sembuh dan juga sehat. Kini Nita pun bisa berkumpul kembali bersama Abah dan ibunya. Mereka pun memperbaiki diri dengan belajar memperdalam tentang agama, etika, dan tutur kata. Dan kisah pun berakhir. Untuk teman-teman semua, mungkin di sini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita harus bisa menjaga etika, menjaga ucapan, dan jangan sampai ucapan kita menyakiti hati seseorang. Untuk melindungi diri, kita dekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.